Apa jadinya jika pekerjaan impianmu justru mengantarkanmu menjadi tumbal pesugihan? Dinda, seorang gadis muda, menerima tawaran kerja di sebuah hotel di kawasan Puncak. Awalnya semua tampak biasa saja, namun sejak tamu aneh datang setiap malam, dan suara-suara ganjil terdengar dari dalam kamar, Dinda mulai curiga. Ketika seorang tamu ditemukan tewas secara misterius, dan sosok menyeramkan muncul di cermin kamar kos, hidup Dinda mulai berubah. Tubuhnya mengalami perubahan aneh, dan mimpi buruk terus menghantuinya. Dari sanalah Dinda mengetahui bahwa hotel tempatnya bekerja adalah tempat menjalankan ritual pesugihan. Akankah Dinda dapat selamat dari jeratan perjanjian pesugihan? Berikut adalah kisahnya. Ratna masih ingat betul saat kakaknya yang bernama Dinda datang membawa kabar bahwa ia diterima bekerja di sebuah hotel. Waktu itu, wajah Dinda tampak bahagia meski terlihat sedikit gugup. Ia baru saja lulus kuliah dan belum pernah bekerja. Pekerjaan sebagai resepsionis di hotel itu datang secara mendadak. Dinda dan Ratna merupakan anak yatim setelah ayah mereka wafat beberapa tahun yang lalu. Dan teman lama ayah mereka tiba-tiba menghubungi dan menawarkan posisi itu langsung untuk Dinda. Kata orang itu, pemilik hotel sedang mencari staf perempuan yang belum menikah dan bisa tinggal di sekitar hotel. Gajinya cukup besar, bahkan di atas rata-rata pekerja pemula. Dinda awalnya merasa ragu karena belum punya pengalaman di bidang perhotelan. Namun Ratna tahu betul bahwa sejak lama Dinda ingin bisa hidup mandiri dan membantu kebutuhan keluarga. Akhirnya setelah berdiskusi beberapa malam, Dinda memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Hotel itu terletak di kawasan Puncak, yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka di pinggiran kota Bogor. Dengan membawa beberapa baju dan satu koper kecil, Dinda berangkat naik mobil jemputan yang disediakan pihak hotel. Ratna sempat mengantar sampai ke gerbang rumah, lalu hanya bisa melihat punggung kakaknya yang semakin menjauh. Perjalanan menuju hotel memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang jalan, Dinda memperhatikan jajaran pohon pinus dan udara yang makin dingin saat mobil menanjak ke arah atas. Sopir hotel yang menjemput tidak banyak bicara, hanya memberi senyum seadanya. Mobil berhenti di sebuah bangunan besar berwarna abu-abu tua, dengan pagar tinggi dan lampu gantung yang redup. Hotel itu terlihat mewah tapi suasananya sangat sepi. Tidak ada tamu yang terlihat di lobi, dan tak terdengar suara apapun selain hembusan angin pegunungan. Dinda sempat berdiri terpaku beberapa saat, memperhatikan bagian luar hotel yang seperti bangunan tua zaman Belanda. Ada ukiran-ukiran pada pilar depan, dan patung kecil di sisi pintu masuk yang bentuknya menyerupai macan. Seseorang dari dalam menyambutnya. Seorang wanita muda berambut sebahu bernama Tia. Tia memperkenalkan diri sebagai resepsionis senior yang sudah bekerja selama 3 tahun di sana. Wajah Tia ramah dan nada bicaranya juga lembut, membuat Dinda sedikit merasa tenang. Dinda diajak masuk ke dalam lobi hotel yang nampak dihiasi lukisan-lukisan hitam putih bergaya Eropa. Di balik meja resepsionis, ada lonceng kecil dan satu komputer tua yang biasa digunakan untuk mencatat tamu yang datang. Tia menjelaskan beberapa peraturan hotel dengan suara pelan, seolah tak ingin terdengar oleh siapapun. Salah satunya, mereka tidak diperbolehkan naik ke lantai 3, kecuali diminta langsung oleh pemilik hotel. Selain itu, ada jam malam yang berlaku bagi karyawan, di mana setelah pukul 10 malam, semuanya harus kembali ke kamar masing-masing. Dinda sedikit heran dengan aturan itu, tapi ia hanya mengangguk karena masih merasa canggung. Tia lalu mengantar Dinda ke kamar tempat tinggalnya, yang berada di belakang dapur. Kamar itu kecil tapi bersih, dengan tempat tidur kayu dan lemari pakaian dari rotan. Di dindingnya tergantung sebuah cermin besar berbentuk bulat. Saat Dinda menatap cermin itu, ada perasaan aneh di dadanya, seperti ada yang mengintip dari balik bayangan. Namun ia mengabaikannya dan mulai menatap pakaian ke dalam lemari. Malam itu Dinda mulai resmi menjadi karyawan hotel. Suara binatang malam, seperti burung hantu dan jangkrik terdengar jelas dari balik jendela. Sambil menatap langit-langit kamar,
Dinda mengirimkan pesan kepada Ratna bahwa ia sudah sampai dan kondisinya baik-baik saja. Ratna yang membaca pesan itu merasa sedikit lega, meski entah mengapa hatinya tetap merasa gelisah. Ratna tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh misteri bagi Dinda. Dan semua itu akan berujung pada satu kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam berganti pagi, dan Dinda bersiap menjalani hari pertamanya sebagai resepsionis. Tia sudah menunggunya di lobi, sambil memegang buku berisi jadwal kerja dan catatan tamu. Dinda mengenakan seragam hotel berwarna hitam tanpa logo. Hanya satu pin kecil berbentuk segitiga di dadanya. Tia bilang, pin itu adalah lambang dari hotel dan wajib dipakai semua staf. Dinda hanya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia mulai mempelajari tugas-tugas dasar, seperti mencatat kedatangan tamu, menerima telepon dan menyiapkan kunci kamar. Hari itu berjalan cukup lancar, meskipun suasana hotel tetap terasa sunyi. Tamu yang datang hanya satu keluarga kecil, yang langsung naik ke kamar tanpa banyak bicara. Dinda mulai menyadari bahwa hotel ini tidak seperti hotel pada umumnya. Tidak ada suara musik, tidak ada televisi di lobi, dan setiap ruangan seperti memiliki hawa dingin yang tidak biasa. Sore harinya, Tia mengajak Dinda makan di dapur belakang bersama staf lain. Namun anehnya, hanya ada dua orang staf lain yang tampak, dan keduanya tidak banyak bicara. Seorang pria tua yang katanya bertugas menjaga taman, dan seorang wanita parubaya yang membantu bersih-bersih kamar. Mereka hanya tersenyum singkat, lalu kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Dinda mulai merasa tempat ini terlalu sunyi untuk ukuran sebuah hotel. Namun karena ini hari pertamanya, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak berpikiran buruk. Malam itu, saat Dinda hendak tidur, ia mendengar suara langkah kaki di lorong luar kamarnya. Langkah itu pelan dan teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ketika ia mengintip dari lubang pintu, lorong itu ternyata kosong. Tak ada siapapun di sana. Dinda menarik napas panjang dan kembali ke tempat tidur. Namun tepat sebelum ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan samar dari arah cermin. Suaranya lirih, seolah menyebut namanya pelan sekali. Dinda duduk tegak dan menatap cermin itu, tapi tidak melihat apapun selain bayangannya sendiri. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan tegang karena hari pertama bekerja. Lalu ia mencoba tidur dan berharap hari esok lebih baik. Namun malam itu adalah awal dari malam-malam panjang, yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Dan Ratna yang saat itu tertidur di rumah, sama sekali tidak tahu bahwa kakaknya sedang melangkah masuk ke dalam lingkaran gelap yang sudah menantinya sejak lama. Hari-hari pertama Dinda bekerja di hotel itu berjalan tanpa banyak masalah. Ia mulai terbiasa dengan suasana sunyi dan aturan yang agak aneh. Tia menjadi satu-satunya teman bicara di tempat kerja. Namun semakin lama Dinda bekerja, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Salah satunya adalah soal tamu yang selalu datang di malam hari. Tamu itu adalah seorang pria tua, yang tampak berusia sekitar 60-an tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya juga tirus dan kulit pucat seperti jarang terkena sinar matahari. Yang membuat Dinda merasa aneh adalah, pria itu selalu datang dengan dua wanita muda yang berbeda-beda setiap kali menginap. Wanita-wanita itu selalu berpakaian mencolok dan tidak banyak bicara. Mereka masuk ke kamar nomor 7 di lantai 2 tanpa mencatat identitas. Dan Dinda diperintahkan oleh Tia untuk tidak terlalu banyak bertanya. Kata Tia, pria itu adalah tamu tetap yang sudah lama kenal dengan pemilik hotel. Setiap kali datang, pria tua itu selalu membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan membayar langsung untuk 3 atau 4 malam sekaligus. Dinda pernah mencoba mengintip lewat kamera CCTV, tapi gambar di kamera selalu buram setiap kali pria tua itu lewat. Bahkan suara langkahnya pun nyaris tak terdengar, seolah-olah kakinya tidak menyentuh lantai. Pernah suatu malam, Dinda melihat pria itu berjalan menuju kamar dengan posisi badan agak membungkuk, dan mata yang terus menatap lurus ke lantai. Wanita-wanita yang bersamanya hanya mengikuti dari belakang, seperti boneka yang kehilangan nyawa.
Dinda merasa merinding setiap kali mereka lewat di depan meja resepsionis. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah saat ia menatap mata pria tua itu secara langsung. Tatapan matanya kosong seperti bukan manusia. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam tatapan itu. Sesuatu yang dingin dan haus. Suatu malam, Dinda sedang berjaga sendirian karena Tia izin pulang lebih awal. Sekitar pukul 11, pria tua itu datang seperti biasa. Dinda hendak menyapa seperti yang diajarkan oleh Tia. Tapi pria itu tiba-tiba berhenti di depan meja dan menatapnya. Ia tidak mengatakan apapun. Hanya diam sambil tersenyum tipis. Dinda merasa kakinya gemetar dan mulutnya kering. Senyum pria itu seperti bukan senyum manusia, melainkan seperti binatang yang sedang menahan lapar. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pria itu akhirnya melanjutkan langkahnya ke lantai atas. Dinda tidak berani menatap ke belakang sampai suara langkah kakinya menghilang. Sejak malam itu, Dinda mulai memperhatikan pola kehadiran pria tua itu. Ia selalu datang malam Jumat, dan setiap kali menginap, wanita yang bersamanya tidak pernah sama. Beberapa kali Dinda mencoba mengingat wajah para wanita itu, tapi anehnya, setiap kali ia mencoba membayangkan, kepalanya langsung sakit. Seperti ada kabut yang menutupi ingatannya. Selain itu, Dinda mulai mendengar suara-suara aneh dari kamar tempat pria itu menginap. Kadang suara geraman lirih seperti hewan. Kadang suara tawa wanita yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Pernah suatu malam Dinda melewati lorong menuju dapur belakang, dan mendengar suara tangisan dari arah kamar 7. Namun ketika ia mendekat, suara itu hilang begitu saja. Ia bahkan sempat mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Keesokan paginya, pria tua itu sudah check out dan kamar terlihat seperti tidak pernah dipakai. Tempat tidur rapi. Tidak ada bau tubuh dan tak ada tanda aktivitas manusia. Namun ada satu hal yang membuat dada Dinda sesak. Di atas meja, ada sejumput rambut panjang berwarna hitam, diletakkan melingkar seperti sarang. Dinda menunjukkan temuannya kepada Tia, tapi Tia hanya mengambil rambut itu, dan membuangnya ke tong sampah tanpa mengatakan apapun. Sikap Tia yang biasa saja membuat Dinda semakin curiga. Apalagi saat melihat ekspresi wajah Tia berubah seketika. Saat Dinda menyebut kamar nomor 7, Tia berkata bahwa kamar itu dulunya tidak pernah dipakai. Tapi sejak 2 tahun terakhir, pria tua itu memintanya dibuka kembali khusus untuk dirinya. Dan sejak saat itu, karyawan tidak diperbolehkan membersihkan kamar nomor 7, selain atas perintah langsung dari Budi, sang pemilik hotel. Dinda merasa ingin bertanya lebih jauh tentang pria tua itu. Tapi setiap kali ia mulai bicara, Tia selalu mengalihkan pembicaraan. Dinda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh semua orang di hotel itu. Dan ia merasa seperti sedang berada di tengah panggung yang dipenuhi bayangan. Tapi dirinya adalah satu-satunya yang tidak tahu naskahnya. Suatu malam, saat ia sendirian di meja resepsionis, Dinda mendengar bunyi ketukan dari lantai atas. Ketukan itu berirama dan perlahan, seperti orang mengetuk kayu menggunakan kuku. Ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada catatan tamu. Namun ketukan itu semakin keras, dan kali ini terdengar seperti berasal dari dalam dinding. Dinda berdiri dan memeriksa lorong, tapi tidak ada siapapun di sana. Saat ia kembali duduk, lonceng kecil di meja resepsionis berbunyi sendiri. Bunyi itu membuat jantung Dinda nyaris berhenti karena kaget. Ia menatap ke sekeliling, tapi lorong dan ruangan tetap kosong. Tidak ada angin dan tidak ada siapapun. Lonceng itu seperti ditekan oleh tangan tak terlihat. Saat malam semakin larut, Dinda berusaha menenangkan dirinya dengan minum air hangat dari dapur. Namun saat ia kembali ke meja, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja, tepat di samping lonceng, ada bunga melati segar yang tidak ada sebelumnya. Bunga itu masih basah seperti baru dipetik dari pohon. Dan di bawahnya, ada bekas air seperti bentuk telapak tangan kecil. Dinda tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk di pojokan kamar sambil memeluk kakinya sendiri. Cermin bulat di dinding memantulkan bayangan kamar yang kosong. Namun Dinda merasa ada sosok yang sedang mengintip dari balik bayangan di pojok ruangan. Semenjak kehadiran pria tua itu, suasana hotel semakin terasa berat.
Udara terasa dingin, bahkan ketika matahari bersinar cerah di luar. Setiap malam, suara-suara ganjil selalu terdengar. Kadang suara orang berbisik di bawah meja. Kadang suara langkah kaki yang datang dan pergi tanpa wujud. Dan Dinda mulai merasa bahwa dirinya sedang dijebak ke dalam sesuatu yang tidak ia mengerti. Namun ia belum bisa memastikan apa. Satu hal yang ia tahu pasti, pria tua itu bukan orang biasa. Dan wanita cantik yang bersamanya, entah benar-benar manusia atau makhluk gaib. Pagi itu, suasana hotel mendadak ramai oleh suara langkah kaki. Dinda yang baru saja selesai mencatat laporan tamu, mendengar suara Tia memanggilnya dengan nada panik. Ia berjalan cepat menuju tangga, dan melihat beberapa orang berkumpul di depan kamar 7. Tia berdiri di depan pintu kamar dengan wajah tegang, sementara dua staf pria terlihat kebingungan. Kamar itu adalah kamar yang biasa dipesan oleh pria tua. Dinda merasakan dadanya berdebar, dan firasatnya mulai tidak enak. Ketika pintu kamar dibuka oleh petugas hotel, bau menyengat langsung keluar dan membuat semua yang ada di sana menutup hidung. Di dalam kamar, pria tua itu ditemukan tergeletak di lantai, dengan wajah menghitam dan mulut terbuka lebar. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Tubuhnya tampak kaku, dan di sekelilingnya terdapat bungkusan kecil seperti jamu, dan beberapa botol obat kuat yang tumpah di lantai. Tia langsung menutup pintu kamar, dan menyuruh semua orang kembali ke tempatnya masing-masing. "Jangan ikut campur, cukup saya dan manajer yang urus ini," ucapnya kepada Dinda dengan suara tajam. Namun Dinda tidak bisa melupakan wajah mayat itu. Ada sesuatu pada ekspresi wajah pria tua tersebut, yang membuatnya tidak bisa berhenti berpikir. Seperti seseorang yang sedang melihat sosok menakutkan sebelum mati. Tak lama kemudian, dua orang petugas dari kepolisian datang bersama satu ambulan. Mereka hanya berada di kamar itu selama sekitar 20 menit. Setelah itu, mayat dibungkus dengan kain putih dan langsung dibawa pergi. Tidak ada penyelidikan lanjutan, tidak ada interogasi, dan tidak ada berita apapun tentang kejadian itu keesokan harinya. Dinda sempat menanyakan kepada Tia apakah polisi tidak akan memeriksa lebih jauh. Namun Tia hanya menjawab singkat, hal itu sudah biasa, dan pria tua itu memang sedang sakit. Jawaban itu membuat Dinda semakin bingung. Bagaimana bisa seseorang yang datang malam sebelumnya terlihat sehat, lalu ditemukan mati pagi harinya dengan wajah yang membiru? Sejak kejadian itu, suasana hotel berubah menjadi lebih sunyi dan menyeramkan. Dinda merasakan hawa di dalam hotel, seperti menekan dadanya setiap kali ia masuk ke lobi. Bahkan kamar tempat pria tua itu ditemukan, meski sudah dibersihkan, masih mengeluarkan bau aneh seperti daun kering terbakar. Tak seorang pun dari staf mau masuk ke kamar itu lagi. Tia pun menyuruh Dinda untuk mengabaikan kamar tersebut selama beberapa waktu. Malam hari, Dinda yang masih berjaga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar suara ketukan dari arah kamar nomor 7, padahal kamar itu sudah kosong. Ketukan itu terdengar pelan namun teratur, seperti seseorang sedang mengetuk kayu dengan kuku jari. Dinda memberanikan diri untuk menghampiri lorong dan melihat ke arah kamar. Pintunya tertutup rapat, namun suara ketukan masih terdengar jelas. Ia mendekat perlahan. Jantungnya berdebar semakin kencang. Tepat saat ia hendak mengetuk balik, suara itu berhenti. Dinda berdiri beberapa saat, menatap pintu kamar yang terlihat biasa saja. Namun tiba-tiba dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki seseorang yang berdiri di baliknya. Kaki itu tidak bergerak dan hanya diam. Tapi ada yang aneh, bentuknya seperti kaki manusia, tapi dipenuhi bulu halus berwarna hitam. Dinda melangkah mundur perlahan, dan kembali ke meja resepsionis dengan tubuh gemetar. Ia tidak berani menceritakan hal itu kepada siapapun, bahkan kepada Tia. Namun sejak kejadian itu, Dinda mulai merasa ada yang mengawasi setiap geraknya. Setiap malam ia merasa ada bayangan yang berdiri di sudut lorong. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang. Bahkan di dalam kamarnya sendiri, Dinda merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Ia sering terbangun di tengah malam, karena mendengar suara orang memanggil namanya dengan pelan.
Kadang suara itu terdengar seperti suara perempuan, kadang seperti suara lelaki tua yang berat dan dalam. Dinda tidak tahu siapa yang memanggilnya, tapi ia merasa suara itu berasal dari arah kamar nomor 7. Semakin hari, gangguan itu semakin sering datang. Lampu meja resepsionis sering mati sendir, lalu menyala kembali tanpa sebab. Telepon hotel berdering di tengah malam, namun saat diangkat, hanya terdengar suara hembusan napas. Dan lonceng kecil di atas meja kembali berbunyi sendiri. Tepat pada jam 2 dini hari, Dinda mulai kehilangan nafsu makan dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Matanya sayu, wajahnya pucat dan tubuhnya semakin lemah. Ia tahu ada yang salah dengan tempat ini, tapi ia tidak tahu harus bagaimana untuk melarikan diri darinya. Tia mulai memperhatikan perubahan Dinda, dan bertanya apakah Dinda sedang sakit. Dinda hanya tersenyum dan bilang bahwa ia kelelahan karena shift malam. Namun jauh di dalam hatinya ia mulai takut. Bukan takut kepada hantu biasa, tapi takut kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin sudah menanamkan cakarnya ke dalam tubuh Dinda. Dan sejak kematian pria tua itu, Dinda tahu satu hal. Hotel ini bukan sekedar tempat singgah bagi tamu, tapi ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Malam itu hujan turun deras di kawasan puncak. Dinda baru saja pulang dari shift malam, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Kos-kosan yang ia tempati tidak terlalu jauh dari hotel, hanya 5 menit dengan berjalan kaki. Ia masuk ke kamar kecilnya dan langsung menyalakan lampu. Ruangan itu sederhana, hanya ada satu tempat tidur, meja kecil, lemari dan sebuah cermin bundar yang menempel di dinding. Suara hujan di luar menjadi latar belakang yang menenangkan, setidaknya untuk beberapa menit pertama. Namun ketika Dinda hendak meletakkan tasnya di meja, ia mendengar suara pintu belakang terbuka sendiri. Padahal ia yakin sudah menguncinya sebelum berangkat kerja tadi malam. Pelan-pelan ia mendekat ke arah pintu dan menutupnya kembali. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, dan langsung merebahkan diri di atas tempat tidur. Namun saat ia memejamkan mata, suara ketukan pelan terdengar dari arah cermin. Dinda membuka mata dan menatap ke arah cermin, yang menggantung di dinding seberang tempat tidur. Tidak ada apapun di sana. Cermin hanya memantulkan bayangan sama ruangan yang redup. Ia bangkit dan menghampiri cermin itu. Wajahnya terlihat pucat. Matanya cekung dan kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Namun saat ia hendak berbalik, bayangan di cermin tidak ikut bergerak. Dinda membeku di tempat. Cermin itu masih memantulkan sosok dirinya, tapi kali ini dengan detail yang berbeda. Mata bayangan di cermin terlihat sepenuhnya hitam tanpa bola mata. Kulitnya pucat kebiruan dan bibirnya sobek membentuk senyum lebar. Giginya runcing dan bertaring seperti hewan buas. Sosok itu berdiri diam, namun napas Dinda tercekik seolah sedang melihat kematiannya sendiri. Tiba-tiba lampu kamar berkedip dan mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diselingi kilatan petir dari luar jendela. Dinda menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, Tia datang mengetuk kamar kos Dinda. Ia mendapat pesan dari Dinda semalam, namun belum sempat dia balas. Pintu kamar tidak dikunci dari dalam. Saat Tia masuk, ia menemukan Dinda tergeletak di lantai, dengan tubuh dingin dan wajah pucat. Tia langsung membawa Dinda ke klinik terdekat. Dokter mengatakan kalau Dinda hanya kelelahan dan butuh istirahat. Namun Dinda tahu, ini bukan sekedar lelah. Sejak hari itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Setiap malam Dinda mendengar suara langkah kaki dari dalam kamarnya sendiri. Kadang terdengar suara bisikan dari bawah kolong tempat tidur. Ia mulai menyalakan lampu sepanjang malam, namun itu pun tidak membantu. Cermin di kamarnya kini ia tutup dengan kain hitam. Namun setiap pagi, kain itu selalu terjatuh ke lantai, seperti ada yang sengaja membuka penutupnya. Suatu malam, Dinda mencoba merekam isi kamarnya dengan kamera ponsel sambil ia tidur. Pagi harinya, saat ia memutar rekaman itu, terlihat bayangan gelap berdiri di pojok ruangan selama berjam-jam. Bayangan itu tidak bergerak, namun sesekali terlihat seperti mendekat ke tempat tidurnya. Dinda tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia merasa makhluk itu semakin dekat setiap malam.
Kadang ia mendengar namanya dipanggil dari balik pintu kamar mandi. Kadang ia merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan saat tidur, seperti ada yang menindihnya. Gangguan itu tidak hanya datang saat malam. Pernah suatu pagi, saat Dinda hendak berangkat kerja, ia melihat sosok menyerupai dirinya sendiri berdiri di ujung lorong kos. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengannya, namun wajahnya terlihat rusak dan menyeramkan. Dinda mundur perlahan dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia menangis sejadi-jadinya, merasa dirinya perlahan kehilangan kewarasan. Namun entah kenapa, ia tidak pernah berniat untuk berhenti bekerja di hotel itu. Seolah ada sesuatu yang menahannya, membuatnya tetap tinggal meskipun dirinya terus diteror. Dan sejak saat itu, Dinda mulai merasa bahwa sosok dalam cermin bukan hanya pantulan, melainkan sesuatu yang sedang menirunya perlahan, dan menunggu waktu untuk menggantikannya. Hari-hari setelah gangguan dari cermin itu, membuat kondisi Dinda makin memburuk. Ia tidak hanya merasa lelah secara fisik, tapi juga batinnya seperti direnggut perlahan. Tidurnya tidak pernah pulas. Makanannya pun tak lagi terasa. Namun rasa lapar tidak pernah hilang. Dinda mulai merasa seperti ada lubang besar di dalam tubuhnya yang tidak bisa diisi. Setiap kali makan, ia merasa ingin makan lagi. Bahkan makanan yang biasanya membuatnya kenyang, kini hanya seperti angin lewat. Perubahan lain pun mulai terasa pada tubuhnya. Suatu pagi, ketika ia sedang mencuci tangan di wastafel, Dinda memperhatikan bulu-bulu halus hitam mulai tumbuh di punggung telapak tangannya. Awalnya ia mengira itu hanya debu atau sisa sabun. Namun setelah dicuci berkali-kali, bulu itu tidak hilang, malah semakin terlihat jelas. Dinda mencoba mencabutnya, namun dalam hitungan menit bulu itu tumbuh kembali. Kepalanya pun makin sering terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam dirinya. Setiap malam, mimpinya dipenuhi oleh sosok-sosok aneh yang menari di bawah pohon besar. Pohon itu menjulang tinggi dan berada di tengah hutan yang gelap. Di sekelilingnya terdapat bebatuan yang tersusun seperti lingkaran. Seseorang bersorban merah duduk di bawah pohon itu. Wajahnya tertutup, namun suaranya terus memanggil-manggil nama Dinda. Dalam mimpi itu, Dinda merasa dirinya bukan lagi manusia. Tubuhnya berubah menjadi hitam berbulu, dan suaranya berubah menjadi desisan aneh. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan nafas sesak. Namun begitu membuka mata, ia masih bisa mencium bau hutan dan dedaunan. Seperti mimpi itu belum benar-benar berakhir. Suatu malam, saat sedang membersihkan lobi hotel, Dinda melihat pantulan wajahnya di kaca pintu masuk. Namun yang ia lihat bukan wajahnya yang biasa. Matanya merah gelap, dan bagian bawah hidungnya seperti lebih menonjol. Ia menggosok matanya, lalu menatap ulang, dan semuanya kembali normal. Namun kejadian itu membuatnya tidak bisa lagi menganggap semua ini hanya kebetulan. Dinda merasa sesuatu dari hotel itu telah menempel pada dirinya. Sesuatu yang haus dan ingin menguasai tubuhnya. Ia coba menceritakan semuanya kepada Tia. Namun Tia hanya tertawa kecil, dan menyarankan agar Dinda mencari orang pintar. Kalau kamu sudah merasa begini, lebih baik kita ke tempat orang tua yang ngerti, kata Tia dengan nada serius setelahnya. Dinda mengangguk pelan. Meski ia ragu, tapi ini satu-satunya harapan. Beberapa hari kemudian, Tia mengajak Dinda ke sebuah desa yang cukup jauh dari kawasan puncak. Di sana tinggal seorang pria tua yang dikenal sebagai orang pintar. Namanya Abah Darso. Saat mereka tiba, rumah Abah tampak sederhana, namun dikelilingi banyak pohon besar. Udara di sekitarnya terasa dingin namun menenangkan. Begitu Dinda melangkah ke teras, seekor ayam jantan hitam berlari dari bawah kolong rumah sambil berkokok panjang. Abah Darso sudah menunggu di ambang pintu, mengenakan kain dan peci hitam. Ia menatap Dinda lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah ditumbalkan." Dinda tersentak. Padahal Dinda belum sempat berkata apapun kepada Abah. Tia memegang lengan Dinda dengan erat, seolah ingin mengatakan, "Dengarkan Abah baik-baik." Abah mengajak mereka masuk ke dalam rumah, dan sejak saat itulah Dinda tahu, semua ini bukan lagi sekedar mimpi buruk.
Ia memang sedang dikejar oleh sesuatu yang nyata dan mengerikan. Dinda duduk bersila di hadapan Abah Darso. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Tia duduk di sampingnya. Sesekali coba menenangkan Dinda dengan menepuk bahunya. Abah Darso hanya diam, sambil menatap telapak tangan Dinda yang terbuka di hadapannya. Tiba-tiba Abah menyentuh pergelangan tangan Dinda dan menggelengkan kepala. "Siluman kera itu mau membawamu ke alamnya," ucapnya lirih. Dinda menelan ludahnya dengan susah payah. Ia tidak mengerti apa maksud dari kalimat itu. Abah Darso menatap ke arah Tia sejenak, lalu berdiri dan masuk ke dalam bilik kecil di belakang rumah. Ia kembali membawa segenggam bunga melati kering dan sebotol air dalam kendi tanah. Dinda diperintahkan untuk duduk lebih dekat, ke arah tungku perapian yang ada di sudut ruangan. Abah mulai membakar kemenyan sambil berkomat kamit melafalkan doa. Aroma wangi dan getir langsung memenuhi ruangan. Asap mengepul perlahan membentuk pusaran tipis yang melayang di udara. Dinda mulai merasa mual. Matanya terasa berat dan kepalanya pening. Abah lalu memercikan air kendi ke atas kepala Dinda dan langsung menatapnya tajam. "Kamu sedang dijadikan tumbal." Kata-kata itu terdengar seperti petir di siang bolong. Dinda terdiam dan tidak mampu menjawab. Abah lalu meminta Dinda melepas semua perhiasan dan benda pemberian dari hotel. Dinda mengeluarkan sebuah kalung perak dengan liontin kecil berwarna hitam dari dalam tasnya. "Kalung ini bukan untuk hiasan, tapi untuk menandai tumbal," ucap Abah pelan. Tia yang mendengar itu langsung menatap Dinda dengan cemas. Abah menaruh kalung itu di dalam wadah tanah liat dan membakarnya bersama dupa kecil. Asap yang keluar berwarna hitam pekat dan berbau menyengat. "Hotel tempatmu bekerja bukan hotel biasa." Kalimat itu seolah membuka semua tabir misteri yang selama ini tertutup. Abah Darso menjelaskan bahwa pemilik hotel itu telah lama melakukan perjanjian dengan makhluk dari Gunung Kawi. Makhluk itu bukan jin biasa, melainkan sosok halus penjaga pesugihan tingkat tinggi. Setiap 5 tahun, mereka harus menyerahkan 1 jiwa manusia sebagai tumbal. Tumbal itu bukan orang sembarangan, tapi yang sudah diberi tanda. Dan kalung yang Dinda pakai adalah penanda itu. "Kamu sedang disiapkan. Semua kebaikan dari pemilik hotel bukan karena iba, tapi untuk melemahkanmu." Di sini Dinda mulai menangis. Ia teringat makanan gratis, uang lembur berlebih, bahkan kamar kos yang dibayarkan tanpa ia minta. Semuanya seperti jebakan manis. Abah meminta Dinda untuk tidak kembali ke hotel. "Kalau kamu masih tinggal di sana, arwah mereka akan semakin mudah menempel." Tia mencoba meyakinkan Dinda bahwa ia bisa tinggal di rumah kerabatnya sementara waktu. Namun Abah tahu itu tidak cukup. "Selama kamu belum dilepaskan dari ikatan itu, mereka akan terus mengejarmu. Bahkan kemanapun kamu pergi." Abah mulai menyiapkan serangkaian ritual pembersihan. Ia meminta Dinda untuk mandi dengan air bunga 7 rupa. Kemudian, ia harus menjalani puasa 3 hari berturut-turut. Setiap malamnya, ia harus tidur dengan kepala menghadap ke arah kiblat dan membaca doa yang dituliskan di selembar daun lontar. Namun Abah juga mengingatkan, ini hanya usaha lahiriah. Karena yang kamu hadapi bukan hanya jin, tapi perjanjian yang diikat dengan darah manusia. Dinda semakin bingung dan takut. Namun dalam hatinya ia tahu, ini bukan saatnya untuk ragu. Ia harus menyelamatkan dirinya sebelum semuanya terlambat. Malam itu Dinda bermalam di rumah Abah Darso. Namun tidur bukan hal yang mudah. Saat tengah malam, Dinda terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas atap. Langkah itu berat, seperti makhluk bertubuh besar sedang mondar-mandir di atas rumah panggung itu. Ia memejamkan mata dan memeluk bantalnya erat-erat. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri perlahan. Tidak ada siapapun di luar, namun hawa dingin menerobos masuk. Dinda menangis dalam diam. Ia tahu, ini adalah peringatan. Peringatan bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Pagi harinya, Abah Darso duduk di serambi rumahnya sambil memandangi langit. Ia tahu waktunya tidak banyak. Dinda duduk di dekat tungku dapur, bersama Tia yang tampak sibuk merapikan tas.
Kamu harus pergi dari sini, ucap Abah Darso. Dinda menatapnya bingung. Saya harus kemana, Abah? Ke Sukabumi, jawab Abah singkat. Tia segera menyela. Kita bisa tinggal sementara di rumah orang tua saya. Dinda hanya mengangguk, meski hatinya diliputi rasa takut. Sepanjang perjalanan ke Sukabumi, Dinda hanya diam menatap keluar jendela mobil. Hutan-hutan yang mereka lewati tampak gelap meski hari masih siang. Langit tertutup awan dan udara terasa begitu lembab. Setiap kali mobil melewati tikungan, Dinda merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Setibanya di rumah orang tua Tia yang berada di lereng pegunungan, Dinda disambut oleh 2 orang perempuan tua. Mereka tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan menyuruh Dinda masuk ke dalam kamar. Kamar itu sederhana, berdinding kayu dan tidak memiliki jendela. Di ruangan tengah, telah disiapkan ember besar berisi air bunga 7 rupa. Kamu harus mandi sebelum matahari tenggelam, ucap salah satu perempuan tua itu tanpa ekspresi. Dinda hanya dapat mengikuti perintah mereka. Ia melepas pakaiannya dan masuk ke dalam ember besar itu. Airnya dingin dan membuat tubuhnya menggigil. Namun anehnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengelupas dari tubuhnya. Seketika matanya terasa berat dan pandangannya mulai buram. Dinda terbangun di atas sebuah dipan kayu. Tubuhnya sudah bersih, dan kini ia mengenakan kain putih seperti pakaian adat. Rambutnya dikunci rapi dan di lehernya tergantung kalung melati. Apa yang sedang terjadi? Bisiknya pelan. Tia masuk ke dalam kamar membawa nampan berisi makanan. Sekarang kamu makan dulu, karena malam ini sangat penting untuk hidupmu, ujarnya sambil tersenyum. Dinda menatap makanan itu dengan curiga, namun perutnya yang kosong memaksa ia makan beberapa suap. Setelah itu, Dinda diminta duduk di depan cermin besar. 2 perempuan tua mulai merias wajahnya. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Dinda merasa seperti pengantin. Namun, tidak ada rasa bahagia dalam dirinya. Justru perasaan asing dan takut yang menyelubungi hatinya. Di luar suara gong kecil berbunyi pelan. Tia datang kembali, namun kali ini dia mengenakan kebaya hitam. Ia menatap Dinda dengan mata yang bahagia. Malam ini, kamu akan bersatu dengan jodohmu. Dinda menoleh kebingungan. Siapa jodohku? Namun Tia tidak menjawab pertanyaan Dinda. Ia hanya tersenyum dan menyentuh pundak Dinda pelan. Menjelang malam, Dinda dibawa ke sebuah bangunan di dalam kebun bambu. Bangunan itu terbuat dari papan kayu dan diterangi lampu minyak. Di dalamnya, sudah duduk beberapa orang mengenakan penutup wajah. Di tengah ruangan, terbentang tikar pandan dan kemenyan yang menyala. Dinda diminta duduk bersila di atas tikar itu. Lalu datanglah sosok pria tua yang mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tertutup selendang merah, namun dari suaranya, Dinda merasa pernah mendengar pria itu. Sosok itu duduk di hadapan Dinda dan melafalkan doa. Ia menggenggam tangan Dinda dan menempelkan keningnya ke tanah. Tiba-tiba tubuh Dinda gemetar. Dalam penglihatannya, ia berada di hutan lebat yang dipenuhi kabut. Ia melihat sosok-sosok bertubuh tinggi besar, dengan wajah menyeramkan memandangi dirinya dari balik pohon. Tiba-tiba salah satu sosok itu berjalan mendekat dan menyentuh pundaknya. Dinda berteriak dan langsung tersadar kembali. Namun kini tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tia berdiri di sampingnya, bersama Abah yang membawa kendi merah berisi cairan hitam pekat. Kita sudah siap, ucap Abah Darso dengan suara berat. Dinda hanya bisa menatap mereka dengan pasrah. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar. Dinda tahu ini bukan untuk menyembuhkannya, melainkan ini adalah akhir dari hidupnya. Dinda tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam paling menakutkan dalam hidupnya. Setelah dirias dan dipakaikan kebaya pengantin, Dinda diminta duduk di ruangan kecil yang penuh dengan bau kemenyan. Di sekeliling ruangan itu tergantung kain putih dan hitam yang membentuk pola aneh. Lantunan doa-doa berbahasa Jawa kuno terdengar dari luar ruangan, membuat bulu kuduk Dinda meremang. Ia mencoba menanyakan kepada Tia untuk apa semua ini, tapi Tia hanya tersenyum dan menepuk bahunya pelan. Tenang saja Dinda,
Ini semua demi kebaikanmu, ujar Tia sambil menatap matanya tajam. Perasaan Dinda semakin tidak enak. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat ke arahnya. Pintu kayu ruangan itu dibuka perlahan, dan muncullah sosok Budi dengan mengenakan pakaian adat, lengkap dengan keris terselip di pinggangnya. Wajah Budi tampak lebih gelap dari biasanya, dengan sorot mata yang kosong dan tajam. Di belakangnya, Abah Darso membawa dupa yang menyala dan mengeluarkan asap tebal. "Ini malam sakral," ucap Abah Darso sambil menancapkan dupa ke sebuah wadah tanah liat di dekat kaki Dinda. "Pengantin harus siap menyerahkan segalanya untuk penguasa gunung," lanjutnya dengan nada yang berat. Dinda merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin teriak, ingin kabur, tapi kakinya lemas tak bisa digerakkan. Suasana dalam ruangan itu berubah menjadi semakin menyeramkan. Bayangan-bayangan di dinding tampak menari mengikuti nyala api lilin dan asap dupa. Dinda melihat cermin kecil di sudut ruangan, dan di sana ia melihat bayangan dirinya. Wajahnya berubah pucat, matanya kosong dan rambutnya menjuntai ke bawah seperti tak bernyawa. Ia terkejut dan memalingkan wajah, tapi suara Abah Darso membuatnya menoleh lagi. "Kau sudah ditandai sejak awal," ucap Abah lirih. "Kalung yang kau pakai bukan hiasan biasa. Itu tanda bagi makhluk yang akan menerimamu malam ini." Dinda baru sadar bahwa kalung yang diberikan Budi saat pertama kali bekerja di hotel kini terasa sangat berat dan panas di lehernya. Tia datang membawa sesajen yang berisi kepala ayam cemani, bunga 7 rupa dan kendi berisi air berbau busuk. Ia menyerahkan sesajen itu kepada Budi, yang kemudian menaburkannya mengelilingi tubuh Dinda. "Ritual segera dimulai," ucap Budi dengan senyum mengerikan. Dinda mencoba meronta, tapi tangannya telah diikat dengan kain. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari bahwa malam itu bukan tentang pernikahan seperti yang ia kira, melainkan malam untuk menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada sosok yang dipuja oleh Budi. Tia mengambil kembang dari sesajen dan menaburkannya ke atas kepala Dinda. Sementara Abah Darso mulai membacakan doa dengan suara berat. Dinda berusaha mengingat doa-doa yang diajarkan ibunya dulu, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Namun suaranya tertahan, lidahnya mengeras dan tubuhnya seolah tidak bisa digerakkan. Lantai tempat Dinda duduk mulai terasa bergetar pelan. Dari balik dinding, terdengar suara geraman berat seperti suara binatang buas. Api lilin tiba-tiba berkedip dan sesaat kemudian padam satu persatu. Ruangan menjadi gelap, hanya tersisa cahaya dari dupa dan bara sesajen. Dalam remang itu, bayangan hitam besar muncul dari sudut ruangan, matanya merah menyala. Dinda memejamkan mata, tubuhnya mulai menggigil tak karuan. Budi berjalan perlahan ke arahnya dan berlutut di depannya. "Malam ini kau jadi milikku," bisiknya dingin di telinga Dinda. Dinda tak sanggup menerima kenyataan. Suasana di luar ruangan penuh dengan suara-suara aneh, seperti teriakan dan tawa menyeramkan yang datang dari berbagai arah. Langit malam pun berubah mendung seketika. Petir menyambar berkali-kali. Abah Darso menaburkan abu hitam ke atas kepala Dinda, lalu menaruh kendi kecil di pangkuannya. Dinda menangis tanpa suara, tubuhnya semakin lemas, hingga nyaris tak sadarkan diri. Tia berdiri di samping Dinda dan menyematkan selendang hitam di pundaknya. "Ini lambang penyerahanmu pada penguasa gunung," bisik Tia perlahan. Dinda hanya bisa menangis, menyadari bahwa dirinya telah dijebak sejak awal. Upacara terus berjalan hingga malam semakin larut. Tiba-tiba suara gong terdengar nyaring dari luar, menandakan waktu puncak ritual telah tiba. Budi berdiri, mengangkat tangan ke langit dan mengucapkan doa yang terdengar menyeramkan. Asap dupa semakin pekat. Ruangan seolah berubah menjadi dunia lain. Sosok bayangan besar makin dekat. Matanya merah dengan napasnya yang berat. Dinda merasa dunia di sekelilingnya berputar. Tubuhnya terasa melayang. Ia tahu, malam itu mungkin adalah akhir dari hidupnya. Namun dalam hati kecilnya, ia masih berharap ada keajaiban datang sebelum segalanya terlambat. Ritual terus berlangsung. Suara teriakan dan suara binatang bercampur menjadi satu. Dinda hanya bisa pasrah dalam tangis yang tertahankan. Ia tidak tahu bahwa semua itu akan terekam dalam ponselnya,
yang tersembunyi di bawah kain selimut, terus merekam semua kejadian sejak awal. Dan rekaman itulah yang kelak akan membuka segalanya. Beberapa hari setelah Dinda menghilang, kabar mengejutkan sampai ke rumah Ratna. Pagi itu, seorang pria berperawakan tegap datang ke rumah membawa surat resmi dari pihak hotel. Surat itu menjelaskan bahwa Dinda mengalami kecelakaan saat mengikuti kegiatan rekreasi karyawan di sebuah pantai. Dikatakan bahwa tubuhnya ditemukan mengambang tak bernyawa, tak jauh dari bibir pantai. Ratna tidak percaya begitu saja. Hatinya menolak menerima kabar itu, tanpa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia langsung bergegas ke rumah sakit tempat jenazah Dinda disemayamkan. Saat tiba di sana, suasana sudah ramai oleh pihak hotel, dan beberapa orang berseragam seperti aparat setempat. Ratna harus menunggu cukup lama sebelum diperbolehkan masuk ke ruang jenazah. Saat akhirnya pintu dibuka, ia nyaris tak kuat untuk berdiri. Di balik kain putih itu, tubuh Dinda terbujur kaku, dengan wajah yang tampak menyedihkan. Kulitnya pucat kehijauan dan bagian bibirnya menghitam. Namun yang membuat Ratna gemetar adalah kalung yang masih melekat di leher Dinda. Kalung yang dulu tak pernah dilepas oleh Dinda sejak bekerja di hotel. Ratna tak bisa menahan air mata. Ia tahu ada yang tidak wajar dari semua ini. Setelah prosesi pemakaman selesai, Ratna meminta untuk membawa pulang semua barang-barang milik Dinda. Pihak hotel menyerahkan 1 koper besar berisi pakaian dan perlengkapan pribadi milik Dinda. Namun yang menarik perhatiannya adalah sebuah tas kecil berwarna hitam yang diselipkan di bawah tumpukan baju. Ratna membukanya perlahan. Di dalam tas itu terdapat sebuah catatan harian dan sebuah perekam suara digital. Tangan Ratna gemetar saat menyalakan alat perekam itu. Suara pertama yang terdengar adalah suara Dinda. Suaranya pelan namun terdengar ketakutan. Kalau rekaman ini ditemukan, berarti aku sudah tidak ada. Jangan percaya siapapun dari hotel ini, karena mereka semua terlibat. Dan aku bukan mati kecelakaan tapi aku dikorbankan. Ratna menahan napas mendengar rekaman terus berlanjut. Dinda menceritakan semua hal ganjil yang ia alami sejak awal bekerja di hotel. Mulai dari tamu aneh, suara-suara dari kamar kosong, hingga mimpi buruk yang datang setiap malam. Ia bahkan menceritakan soal kalung yang ternyata adalah penanda tumbal. Ratna memutar rekaman itu berkali-kali. Suaranya bergetar setiap kali mendengar nama Budi, Tia dan Abah Darso disebut secara jelas. Dinda mengaku dijebak, dibawa ke Sukabumi dan dipaksa menikah dalam upacara yang tak masuk akal. Ia bahkan mendeskripsikan tempat persembahan di tengah hutan, dengan bau menyan dan suara nyanyian yang begitu mengerikan. Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat dari ini. Tapi kalau aku tidak kembali, tolong sampaikan ke Ratna, kabur dari hotel itu dan jangan dekati siapapun dari sana. Ratna terdiam lama di kamar, memeluk alat perekam itu sambil menahan isak tangis. Ia sadar, Dinda memang tidak tenggelam karena kecelakaan. Kakaknya dikorbankan dalam ritual mengerikan, yang selama ini tersimpan rapi di balik megahnya hotel itu. Ratna mulai menata ulang semua kejadian sejak awal, mencoba menyusun potongan-potongan misteri, yang selama ini belum pernah ia pikirkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ratna merasa seolah ada yang berdiri diam di pojok kamarnya.